Sekarang mau dibangun jembatan bukan. Berarti speednya nggak datang. Nah, dulu itu ada TNI, sampai sekarang. Jadi speed itu nggak terlalu besar. Tergeser. Seperti Madura sekarang TNI-nya nggak ada. Nanti kita tahu selesai 2000. TNI itu dulu biasanya 24 jam, sekarang sampai maghrib udah. Maghrib bisa ada. Masa terpanjang 2008. Kita juga duduk bersama kita lengkap dengan informasi yang hari ini untuk terkait bagaimana cara untuk bisa mengembangkan bahasa Arab. Dan di sini ada bersama kita Al-Ustaz Hasan Basri bin Muhammad, begitu pula Al-Ustaz Nakil Zuwardi, dan juga di sini bersama kita ada Ketua Event Organizer EO yang biasa mengurus acara di pondok pesantren, ada Ustaz Abdurrahman Fahmi. Dan di sini juga yang kami muliakan dan kami hormati seluruh para jajaran staf mobil khusus yang kita sebutkan yang bersama kita hadir di sini, pimpinan pondok pesantren Az-Zikra yang datang jauh dari Tanah Bumbu. Saya sendiri pun orang Kalimantan menganggap itu jauh sekali dari Banjarkota. Apalagi datang ke sini, alhamdulillah, khusus ini bersama kita Kiai Haji Ahmad Cahaya LCMPD dan seluruh para asatidzah yang mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum semuanya. Baiklah, kita mungkin sudah akan masuk ke acara kita pada siang hari ini. Sebelumnya kami meminta maaf karena memang tadi terjadwalkan sebenarnya dari antum pagi tadi, cuma karena ada miskomunikasi dan akhirnya kita laksanakan pada siang hari ini. Kami sebagai penerima tamu memohon maaf sedalam-dalamnya atas kekurangan yang mungkin terjadi di pagi hari tadi, tapi alhamdulillah siang hari ini kita berkumpul insya Allah bukan hanya bertatap muka tapi juga termasuk dengan menyambung tali silaturahmi. Hadirin yang berbahagia, mungkin langsung kita masuk ke acara kita yang pertama, yaitu pembukaan. Kita akan buka acara kita pada siang hari ini dengan pembukaan dengan pembacaan Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Insya Allah akan langsung dipimpin oleh Al-Ustaz Hasan Basri bin Muhammad. Kepada beliau kami silakan. Al-Fatihah. وعليه وأصحابه وأزواجه وذريته والشهداء الصالحين وعلى أئمة الراشدين ومشايخنا ومشايخنا خصوصا إلى شيخنا فريد حسن وأمه وبابائهم وأصولهم وقرئهم وعلى تسليمين أجمعين أن الله يخبر ويعيد الجنة جميعا فعل البصر فعل الله سبحانه وتعالى إلى ما فيه بالله يرتقى النجاة ويسأل ويغفر من كل بلية على هذه النواب وإلى أهلته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Yang sama-sama kita bahas ini, yang kita muliakan orang tua kita yang sempat berhadir membersamai kita di tempat ini, wabil khusus
di rumah Darul Bugawa Dakwah dan keluarga besar. Afwan, saya tidak bisa menyebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Yang kita muliakan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Walillahi mukarram wal muhtaram Mudirul Ma'had Al-Dhikra. Ini nama Islam Al-Dhikra Darud Dawah wal Irsyad. Matalallah bituli hayatihi al-syarifah. Kemudian yang kami hormati Fadilatul Ustaz Sayyid Habib Muhammad bagian yakni pengembangan yakni metode pembelajaran kitab kuning ya, Hafizahullah wa ra'ah. Kemudian yang lain-lain kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Yang jelasnya beliau-beliau yang datang ini adalah beliau yang berjuang di dalam menegakkan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang telah disebarkan atau disebarkan melalui pesantren yang Al-Dhikra. Sekarang kita semua apalagi antum dari Banjar, jadi beliau ini mantu dari Kiai Kasbul Anwar, ya. Guru Kasbul Anwar dan guru ya. Ya. Bisa pakai bahasa Banjar dan nanti bisa. Untuk berikutnya ada Ustaz Rifat Tobali juga dalam struktur di Jawa yang termasuk anggota dari Kismul Arabiyah dan ada kisi yang lain. Memang di sini Pak banyak tugas rangkap karena orangnya senang ya ini diberikan tugas itu sebenarnya. Ya, sehingga ini saya pahami artinya ya egonya untuk semua kegiatan yang ada di sini. Ya, alhamdulillah pada saat ini kita dapat bermuajahah. Ya. Mudah-mudahan apa yang diniatkan dalam malam itu hudurakum bi hadzal makan insyaallah subhanahu wa ta'ala yusahilkum husul ala mana wa itu insyaallah. Jadi berikutnya dalam pertemuan ini saya kata orang tugas saya atau cita saya ini mewakili dari orang tua di pondok begitu ceritanya. Karena kalau pimpinan tunggal pesantren ini Abu Yazid itu dirinya memang kalau kegiatan studi banding seperti apa memang sudah dipercayakan sepenuhnya kepada yakni departemen yang sudah ditunjuk, maka disesuaikan dengan tema atau keinginan apa yang mau ditanyakan dari kita utus orangnya. Tapi bukan semuanya ini langsung semuanya terjawab. Intinya di sini kita juga
fungsi kita ya bukan hanya untuk ditanya, jadi kita juga nanti akan bertanya, mungkin juga nanti akan mendapatkan dari beberapa pengalaman-pengalaman yang ada di sana yang tidak ada pada kita. Kita juga berharap ini semuanya juga menjadi sumbangsi untuk kita. Ya. Kemudian daripada itu ya, saya atas nama warga besar Pondok Pesantren Darul Da'wah menyampaikan jazakumullah ahsanal jaza atas kehadiran antum ini telah mempercayakan untuk dakwah ini juga untuk sharing bersama. Karena ada 3 komponen yang ingin kami tahu secara terperinci supaya ada oleh-oleh nanti, oleh-oleh pengetahuan yang kita jadikan sebagai sumber kekuatan dalam pengelolaan serta manajemen di Pondok Pesantren Zikra nanti pada saat tiba di Wungku. Karena terus terang Ustaz di sana itu kan mungkin kondisi karena santri-santri juga berasal dari luar daerah, kebanyakan berasal dari luar daerah, ada dari Sulawesi, ada dari perbatasan Kamping juga ada. Nah, karena faktor-faktor budaya dari kampungnya itu juga kita. Tapi untuk pengolahan itu sendiri untuk tahun-tahun ini, makanya itulah salah satu tujuan utama kami melaksanakan study tour agar ada bukan pembandingan, tetapi kami yang mau meniru gitu. Mau meniru, apalagi mungkin hal dunia lah, tapi kalau dikombin fiturnya wal akhirat, jadi mungkin itu salah satu tujuan pengelolaan. Izin tanpa mengulangi rasa hormat semua hadirin, terkait pengelolaan siswa yang banyak tapi tenaga pendidiknya sedikit, itu mungkin bisa kita sadur. Di sini ada program riayah, program pemantauan. Terus pimpinan itu juga sempat ada yang mengkritik begitu, bagaimana santri 13.000 ini mau dikontrol penuh, akhirnya diperkecil. Jadi pimpinan itu secara besar menunjuk beberapa orang, kalau asatidahnya mumpuni asatidah, kalau enggak santri-santri senior. Kalau di sini sampai diambil kelas 2 aliyah. Mungkin teman kita ini juga tahu. Prakteknya mungkin langsung bisa disampaikan nanti di sana. Tapi secara umum begini, pusat kontrolnya itu diperkecil, maksimal kalau di sini 12. Jadi masing-masing anak dipimpin oleh pimpinan seperti itu. Ada buku yang dibekali ke mereka untuk buku pemantauannya, buku riayah. Riayah ada 2, ada riayah untuk kelas, ada riayah untuk kamar. Jadi di kamar dipantau, ada pemecahan lagi, di kelas ada juga. Jadi yang di kelas base momennya itu dapat itu gitu. Jadi, dan banyak juga dari teman-teman pemangku pesantren mengadopsi ini juga karena memang enak. Meskipun 13.000 kayak mantau 12 orang. Jadi seperti itu. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi 12 pokok itu kalau kurang gurunya dari kita dan menggunakan anak-anak aliyah itu. Itu tadi yang perkecil. Jadi ibaratkan dalam orang mondok itu bukan mondok murid sekian dalam 12.000, tapi muridnya hanya dari 12 orang. Ya, jadi itu yang terbatas. Dengan yang kitab tadi barangkali kita bahasa-bahasanya ada Ustaz Hasan Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian yang kami terima, kami muliakan. Saya salah satu pengurus Pondok Pesantren Darul Da'wah Islam
sekaligus pembina itu 80% yang full time itu ke kelas sekolah, 20% nanti membaca kurikulum dari Kementerian Agama pada saat menjelang semester ganjil, semester genap, dan ujian akhir. Bisa membaca kitab kuning yang diajarkan di sini, sistem atau metodenya itu kemudian kitab. Kemudian sesuai perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, bahkan ya budaya bisa dah dikata itu berubah. Dari sejak berdiri pesantren Dalwa ini itu kitab-kitab apa saja, kitab-kitab turas itu saya dipelajari. Karena sesuai perkembangan zaman, tetapkah kitab-kitab itu dipertahankan, diajarkan sampai sekarang, atau ada ditinggal diganti yang lain? Mungkin baginya namanya gambarannya arah maksud pertanyaan saya lebih mudah dipahami. Mungkin 25 tahun yang lalu waktu saya masih kuliah di Al-Azhar Mesir, di kitab turas, rata-rata kitab turas mengatakan bahwa mandi wajib itu kan 6, salah satu istrikan di kehidupan wal mar'ah. 3 dia berlaku pada laki-laki dan perempuan, diantaranya wujul mani, iltifal khitanain, dan al-maut. Kemudian yahtasu, salah satu yahtasu tanamkan kepada santri sehingga kami bisa mengimplementasikannya nanti sebaliknya kami dari pesantren ini, karena sifat kami terapkan nanti sepulang dari tempat sini. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan penyerahan cenderamata untuk kitab-kitab dari kitab wirid yang mungkin tadi ditanya, dan juga kitab-kitab berbahasa Arab karangan guru Dalwa. Ada pesan-pesan buat tanah ya. Ini kita akan makan ya teman-teman. Ini makan di waktu sore. Tadi alhamdulillah sudah selesai kita melaksanakan sesi diskusi dengan pihak
wal lughatud dakwah atau Dalwa, Pondok Pesantren Dalwa. Jadi kita diberi makan spesial untuk sore hari ini dengan menu nasi Arab ya, apa? Nasi apa namanya? Nasi samin. Hah? Nasi apa? Nasi apa? Nasi Mesir ya. Nasi Arab. Nah, ini agak panjang nasinya. Ini karena saya nggak makan daging ayam. Ini bagi ayam ya? Ayam. Ayam ini ya? Itu aja. Daging sapi. Daging sapi kayaknya. Sapi itu atau kambing? Nggak tahu. Daging sapi. Dagingnya sapi. Oke, kita akan makan ini aja ayam karena saya nggak makan daging. Sambil nih bawa nih. Oke, sip. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari pengurus Ma'had Darul Dakwah atau Dalwa sangat bahagia hari ini dengan kedatangan saudara-saudara kami dari Pondok Adzikra Tanah Bumbu. Semoga pertemuan awal ini menjadi awal untuk menjalin kerjasama, menjalin persaudaraan antar pondok pesantren ukhuwah Islamiyah. Insyaallah kita mengharap terus ada ada kelanjutan daripada kunjungan-kunjungan ini insyaallah. Harapan kami semoga Ma'had Adzikra selalu berkembang. Amin. Memberikan manfaat untuk umat dan negara insyaallah. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rombongan studi tiru Pondok Pesantren Adzikra berada di Dalwa di Kota Pasuruan. Baru saja kita bersama-sama telah mengadakan silaturahmi bersama dengan Aboya selaku mudir Ma'had di Dalwa, dengan harapan mudah-mudahan studi tiru kita ini, apa yang beliau tadi sampaikan ke kita banyak sekali nasihat-nasihat yang disampaikan kita demi agar supaya nanti di Pondok Pesantren Adzikra bisa kita lanjutkan, bisa kita terapkan apa yang beliau sampaikan ke kita. Itu harapan kami. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar jadi yang itu yang estafetnya anak muda semua. Renangnya mana Pak minder kali Maka kerja kami suruh untuk. Enggak ada orang tuanya di Sampai video ini. Orang ya. Wah, pintar gini tapi ero. Aku ero pakai. Sampai yang itu kakak ero anak-anak mas-mas nunggu kami suruh tuh deh wen apa itu baju buana samsara tadi makanan. Ero kono tapang ka songkono deh kan. Kapan asulat sih? Hotelnya mau apa saja? Oh ya, di sini anunya ya tempatnya apa? Dimanjakan wali santri ini. Ini dapur umumnya Dalwa. Dapur umum dari Dalwa. Ini ustadz-ustadznya dari Adzikra. Nah, pos tabrak. Nah, ini kan Masya Allah makanannya. Pak.
Oh iya. Baik. Ini teman-teman, saya lagi di dapur.